tempat saya listriknya mati jadi agak gelap. Oh iya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon juga para narasumber, Pak Direktur dengan Ibu Direktur berkenan waktunya sebentar untuk tanya jawab. Jadi langsung saja Bapak Ibu peserta webinar, silahkan siapa yang ingin bertanya dan ditujukan ke siapa. Silahkan. Ya, Bapak, maaf Bapak Ketua, Bapak Moderator, mungkin ya. Terima kasih sudah memfasilitasi. Ini tadi di ruang chat sudah banyak yang bertanya, apakah pertanyaan bisa melalui chat atau angkat tangan? Dua-duanya mungkin bisa ya Bapak? Dua-duanya, Bu, Pak, Bu Triana dari SLB, sudah sarapan. Silakan. Ya, silakan. Kita yang bertanya dulu langsung, siapa? Silakan. Oh, ya. Silakan yang ingin bertanya langsung. Ibu Enrini mau bertanya. Ibu itu masih di unmute, coba dibuka Bu. Ya Bu. Atau siapa ini yang lebih dulu ingin bertanya? Baik, saya kira kalau belum ada, yang di chat saja dibacakan, Bu. Ya, ya saya. Oh, silakan. Oh, silakan Ibu Enrini. Baik, terima kasih kepada Ibu Epa yang telah memberikan waktunya kepada saya. Begini, saya akan mengajar di SLB, kebetulan memegang anak tunarungu kelas kecil. Bagaimana untuk menghadapi anak tersebut dengan pembelajaran literasi ini agar berhasil. Mudah-mudahan saya mengharapkan solusinya. Baik, terima kasih. Langsung saja kali ya, supaya tidak lupa. Oh iya, silahkan Bapak. Nanti ke Pak Direktur ini. Silakan. Ini mungkin ditujukan kepada Bapak Dr. Samto, Bapak Direktur PMPK. Mohon berkenan Bapak untuk memberikan jawabannya kepada rekan kami. Ya, terima kasih Bu Rini. Ini pertanyaan berat kalau bagi saya. Karena sebenarnya yang lebih pengalaman itu Bu Rini. Tapi intinya begini, bagi anak-anak tunarungu, sebelum belajar tentang pengetahuan, belajar tentang angka, belajar tentang numerasi dan sebagainya, yang harus disiapkan adalah kemampuan komunikasinya. Jadi kemampuan literasi terkait dengan ketunaannya. Kalau tunarungu berarti yang harus ditingkatkan adalah kemampuan komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat, dengan bahasa ibu. Itu dulu yang ditingkatkan. Ibu jangan berpikir, wah anak saya nanti nggak bisa membaca, anak saya nanti nggak bisa menulis. Itu sangat yang penting, anak ibu bisa berkomunikasi dulu dengan bahasa isyarat, dengan membaca bibir. Kalau itu semua sudah terpenuhi, yang lain baru. Karena intinya begitu. Anak-anak dengan keterbatasan itu, saya yakin kalau keterbatasannya itu dihilangkan, dia akan bisa berkembang dengan baik kan Bu ya. Maka nah, ibu enggak usah berpikir wah sampai kelas 3 kok belum bisa membaca. Jangan pikirkan itu. Yang dipikirkan justru di kelas rendah itu adalah kemampuan komunikasi. Itu Bu. Kemampuan komunikasi ini yang harus ditingkatkan. Kalau sudah itu nanti jadi, yang lain gampang Bu. Jadi ibu tidak mungkin bisa mencapai 2 atau 3 tujuan yang sama dalam waktu yang bersamaan bagi anak-anak tunarungu. Maka saya sarankan ibu untuk bersabar bagaimana mengembangkan kemampuan komunikasi anak-anak kita. Kalau itu sudah nanti gampang Bu, ya. Tapi tidak usah buru-buru. Makanya kurikulum untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan hambatan tertentu itu kita sesuaikan dengan karakteristik anak-anak. Kita juga tidak memaksa untuk menuntaskan kurikulum seperti kurikulum anak-anak yang tidak punya hambatan. Nah, tidak apa-apa. Mungkin sampai kelas 3, kelas 6 sekalipun, yang penting kemampuan komunikasi menggunakan bahasa
isyarat, bagaimana membaca bibir dan sebagainya. Kalau bisa bagaimana dia dilatih untuk bicara, karena ada beberapa sekolah yang sangat luar biasa dalam melatih anak-anak tunarungu tapi untuk berbicara. Gitu. Itulah yang perlu Bu Rini ya. Ibu Rini jangan saya sarankan jangan terlalu tergoda untuk anak-anak itu bisa apa saja gitu ya. Saya kira itu Bu Rini. Jadi fokuslah bagi anak-anak dengan di kelas rendah untuk anak-anak tunarungu itu adalah peningkatan kemampuan komunikasi. Oke? Ya, ya, Selamat Bu. ya. Terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak Dr. Samto. Pak Ketua, izin ada yang bertanya via chat. Mungkin saya bacakan ya Bapak. Ya, ada yang dari SD dulu. Dari ini dari SD sebentar ya Pak, cari dulu. Ini kebetulan adanya juga dari SLB begitu. Tetapi ini sesuai dengan tema kita, pengembangan gerakan literasi sekolah pada masa pandemi, begitu ya Pak ya. Ada yang bertanya nih, bagaimana katanya cara memberikan pembelajaran literasi kepada peserta didik jika orang tua tidak respon. Kadang ditelepon atau di WA tidak mau menjawab. Ini dari Ibu Eni Pujiastuti. silakan siapa ini? Bu. Silakan. Ibu Direktur barangkali. Ibu Direktur, kami izin untuk berkenan menjawab mungkin. Mungkin Bu Ning masih ada sebelah. Untuk mohon Bapak untuk menjawabnya, Bapak Direktur. Jadi gini, kalau orang tua ditelepon, di WA, nggak respon, kan teman-teman di SLB itu kan punya banyak pendekatan. Daring, kemudian WA, dan yang tren di teman-teman di SLB itu adalah kunjungan ke rumah atau konsultasi orang tua ke sekolah. Ya itu harus kita kombinasikan. Ya kalau di telepon nggak bisa, samperin aja ke rumahnya. Dalam rangka kita menjaga komunikasi dengan orang tua dan anak-anak kita. Jangan sampai di masa pandemi ini anak-anak lepas dari komunikasi kita, sehingga mereka merasa selama pandemi ini libur, tidak belajar. Ini yang harus kita hindari. Kita harus mencari upaya bagaimana bisa berkomunikasi. Kalau tidak bisa telepon, tidak bisa WA respon, ya sekali-sekali kita harus melakukan kunjungan rumah untuk berdiskusi dengan orang tua. Karena kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu kan berbeda perlakuannya. Kita tidak bisa 100% misalkan PJJ seperti anak-anak reguler. Tetap harus ada kombinasi dari beberapa metode PJJ ini. Ada daring, ada mungkin semi daring, ada penugasan, kunjungan rumah dan sebagainya. Ini yang memang upaya kita perlu lebih keras, perlu lebih telaten, perlu lebih sabar bagi anak-anak kita. Saya kira itu ya dari SLB Negeri 5 Jakarta ini Pujiastuti. Ya Pak, terima kasih Pak. Kebetulan kami sudah melakukan juga guru-guru kami untuk mengadakan kunjungan rumah Pak. Terima kasih. Berarti pas ya Bu ya? Iya betul Pak. Terima kasih. Ini adalah sebetulnya Bu Eni ini mau cerita bahwa kalau orang tuanya nggak respon, kunjungan rumah, ya Pak. Kunjungan rumah gitu. Cuma harus lewat saya yang ngomongan Bu ini ya. Betul. Selamat, ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit Pak. Silahkan Pak Sumardi. Selamat sore Pak. Terima kasih, saya sudah mendengarkan. Waduh, itu luar biasa ya. Apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan literasi. Perkenalkan saya dari Universitas Pakuan Pak. Mungkin juga mahasiswa kita ikut dalam kampus mengajar ya tadi yang disampaikan oleh Ibu itu tadi.
Saya tertarik ini Pak, untuk kan meningkatkan literasi dasar itu kan memang harus dibarengi dengan apa ya, perangkat ya, dibarengi dengan fasilitas gitu ya. Nah, perangkat apa saja sih Pak yang mungkin sudah diinikan oleh pemerintah dan mungkin berkaitan dengan seberapa meratanya begitu, karena wilayah kita kan cukup luas ya Pak ya. Jadi perangkat apa saja yang kira-kira sudah difasilitasi oleh pemerintah sehingga untuk bisa menjangkau pemerataan dalam literasi dasar itu bisa tercapai begitu Pak. Itu saja saya kira Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sumardi. Kuning barangkali ada ya? Oke. Kalau belum mungkin ada ini yang perlu kami sampaikan. Oh, ada Kuning. Nah, Kuning ini. Ini untuk fasilitasi ini Ibu untuk anak-anak di sekolah dasar. Untuk literasi dasar ya, yang selama ini kita bangun. Silakan Kuning. Kok saya dari moderator nih. Maaf nih Bu Eva. Iya, silakan Ibu. Harus berbagi layar tadi, maaf ya. Iya, ini terima kasih sudah berkenan gitu ya Ibu ya, berbagi waktu di tengah kesibukan Ibu. Silakan Terima kasih Bu Eva, Pak Sunardi, pertanyaannya bagus sekali. Mewakili suara hati sekolah rasanya dimanapun berada. Iya, betul. Yang belum terpenuhi sarana prasarananya. Pak Sunardi, terkait sarpras apa yang disiapkan oleh pemerintah dalam mempersiapkan literasi dasar kepada satuan pendidikan. Kalau ditanya apa yang sudah dilakukan pemerintah, rasanya sudah banyak Pak yang dilakukan oleh pemerintah. Ini terbukti bahwa anggaran pemerintah untuk pendidikan juga sangat fokus memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana satuan pendidikan. Tapi kalau dikatakan belum semua, memang belum semua Pak. Karena jumlah satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, sejak SD, SMP, SMA, SMK, SLB, jumlahnya 400.000 lebih sekolah ya Pak ya di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat selalu berupaya melalui program-program untuk pemenuhan standar sarana prasarana di setiap satuan pendidikan. Mohon izin, nanti mungkin kalau untuk SLB bisa disampaikan oleh Pak Samto, tapi terkait sekolah dasar Pak Sumardi, untuk sarana prasarana yang diberikan untuk satuan pendidikan, antara lain melalui bangunan fisik misalnya, kesediaan alat teknologi komputer, ini diberikan melalui dana alokasi khusus yang disampaikan melalui pemerintah kabupaten kota ya, atau juga yang dianggarkan oleh pemerintah pusat. Nah, khusus untuk literasi Bapak dan Ibu, untuk ketersediaan buku misalnya, ini juga dana BOS sudah boleh digunakan untuk peningkatan kompetensi dan operasional di satuan pendidikan menggunakan dana BOS. Kembali terhadap bantuan fisik, Pak Sumardi, untuk bangunan gedung sesuai dengan Perpres nomor 43 tahun 2019 bahwa sejak 2020 bantuan fisik berupa rehab, RKB, kemudian USB ini untuk seluruh jenjang ini diberikan penanganannya kepada PUPR. Tidak ada lagi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui PUPR dan melalui dana alokasi khusus yang melalui pemerintah daerah. Sementara untuk pemenuhan TIK dalam rangka transformasi literasi digital untuk satuan pendidikan, maaf, untuk jenjang sekolah dasar ini diberikan melalui 2 jalur, melalui jalur DAK dan melalui jalur APBN pemerintah. Namun sekali lagi Pak, khusus sekolah dasar, jumlah sekolah dasar ini jumlahnya 149.090 sekolah dasar negeri dan swasta. Dan sampai saat ini yang memiliki alat
teknologi komputer yang sebagaimana standar yang ditetapkan, ini baru sekitar kurang lebih 9.000, hampir 10.000 sekolah dasar. Kami masih memiliki data sebanyak 130.000 sekolah yang belum memiliki standar TIK untuk literasi digital dan percepatan transformasi data dan informasi. Dan itu kami masih memerlukan anggaran, Pak, kurang lebih sekitar 15 untuk pemenuhan TIK ke sekolah-sekolah dasar. Tentunya ini tidak bisa kita selesaikan di sendiri oleh pemerintah pusat, apakah melalui APBN atau melalui DAK. Perlu waktu untuk penyiapan anggaran yang tidak sedikit. Tetapi selain itu kami juga mendorong kawan-kawan pemerintah daerah melalui APBD serta melalui kemitraan yang tentunya harus dibangun baik oleh pemerintah daerah maupun oleh sekolah. Kita dorong untuk percepatan literasi digital itu sendiri, Pak. Antara lain melalui pemenuhan itu. Dan kami juga mendorong kepada satuan pendidikan untuk tidak ragu-ragu bekerja sama dengan para alumni. Mudah-mudahan para alumni ini, mohon maaf ya Pak, yang sudah punya tingkat ekonomi membaik atau punya tingkat sosial membaik, ini juga akan kembali ke sekolahnya untuk membangun sekolahnya dan meliterasi sekolahnya dalam meningkatkan kualitas layanan. Jadi itu Pak, kira-kira upaya-upaya yang terus kami dorong, tidak hanya melalui APBN itu sendiri, tetapi juga melalui berbagai pihak. Baru saja kami juga berbagi layar dengan tim staf khusus, juga mencermati seperti itu. Bagaimana Mas Menteri meminta kita semua agar mendorong mitra-mitra terkait melalui program CSR-nya, juga membangun satuan pendidikan. Kira-kira begitu Pak Sumardi. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Itu yang terakhir itu memang kemitraan itu sangat penting sekali. Saya kira kekurangan-kekurangan yang tadi Ibu sebutkan itu sebenarnya bisa istilahnya bisa di-share gitu kepada mitra-mitra yang bisa membantu gitu, karena ada CSR itu kan. Itu jadi kebutuhan sosialnya itu bagus sekali saya kira kalau memang itu bisa di. Terima kasih Pak terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Sumardi. Pak Sumardi. Bapak Ibu narasumber, ini ada pertanyaan juga. Pak Sumardi sudah kan ya? Ya sudah Pak, terima kasih Pak Ahmad. Ada yang ingin bertanya langsung sebelum saya bacakan chat? Ada Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Umum FGLSN atas kesempatannya. Terima kasih Ibu Direktur Pendidikan Dasar dan Bapak Direktur BMPK. Alhamdulillah pada kesempatan ini mohon izin untuk bertanya. Saya Sri Widodo dari BPSDM Provinsi Jawa Barat, Ibu Bapak. Dan alhamdulillah dari kemarin sampai dengan tadi siang saya juga ngobrol-ngobrol dengan para kepala sekolah begitu, baik SLB, SMA maupun SMK. Nah, terkait dengan pembelajaran atau terkait dengan literasi ini dalam masa pandemik, ternyata memang dari hasil survei itu anak-anak kita dalam membaca cepat bosan itu hampir 56, kemudian 56%, 57 juga komunikasi orang tua dengan para guru juga kurang begitu. Kemudian kurang konsentrasi, itu juga besar di atas 50. Nah, kiranya apakah ada program dari kementerian ini tentang media bahan-bahan ajar atau bahan-bahan literasi yang menarik, menantang, dan simpel begitu, sehingga anak-anak
kalau yang kelas rendahan mungkin sambil bermain, tetapi medianya bisa media yang dipakai untuk luring atau untuk daringnya begitu, karena sekarang zaman digital kan begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau untuk SLB ini banyak teman-teman kita juga sebelum mengajarkan katakanlah untuk mengembangkan, membiasakan literasi kepada peserta didik, ini sangat-sangat perlu pendekatan dengan orang tua, bahkan mengajari dulu kepada orang tuanya gitu. Nah, sehingga perlu ada panduan yang seperti SOP, katakanlah task analisisnya, bagaimana orang tua ini membelajarkan atau mengembangkan literasi, prosedur yang harus dilakukan oleh orang tua dengan mudah dan istilahnya juga menarik begitu. Nah, apakah ada program-program dari kementerian agar dapat menyediakan, apakah itu melalui lomba tadi, apakah melalui keproyekan tertentu begitu, Ibu? Ini mudah-mudahan ini yang diharapkan sebenarnya teman-teman kepala sekolah tadi. Bagaimana ini Pak Sri? Kira-kira bahan ajar yang berbasis TIK yang simple, yang bisa meningkatkan konsentrasi, kemudian supaya anak-anak juga tidak cepat bosan begitu. Terima kasih sekali Bapak Ketua Umum, dan terima kasih atas Ibu dan Bapak bila berkenan untuk memberikan solusinya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan kepada Ibu Direktur dulu mungkin. Siap. Baik, Pak Yusuf, Pak siapa tadi ya? Pak Widodo, Widodo. Ya, Pak Sri Widodo. Ya, terima kasih Pak Widodo pertanyaannya. Menyampaikan dulu nih terkait tautan yang bisa diakses ya dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Memang produk-produk pemerintah juga sudah banyak Pak, baik melalui rumah belajar ataupun melalui media-media digital yang kami siapkan. Saya sudah share bahkan beberapa hari lalu Pak, saya juga mengisi webinar terkait dengan digital society ya, dengan Kominfo, pembelajaran pada masa pandemi. Ini sudah saya share PPT-nya ke Pak Yusuf, mudah-mudahan nanti bisa di-share juga di sini. Oke, terima kasih. Ada link-link yang bisa dipelajari, yang bisa diakses. Dan sarana lain, kami kalau untuk jenjang sekolah dasar juga menyiapkan modul belajar mandiri, Pak, untuk semua jenjang. Sekelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap siswa, setiap kelas, ini juga ada modul untuk setiap kelas itu terdiri dari 4 tema. Setiap tema terdiri dari 3 subtema. Setiap modul kami berikan untuk siswa, orang tua, dan guru. Jadi memang jumlahnya kurang lebih ratusan ya, karena setiap kelas itu. Dan linknya nanti juga Bapak bisa akses. Dan mohon maaf, ini juga bisa digunakan untuk anak-anak kita yang mohon maaf berkebutuhan khusus, tapi tidak ada hambatan, juga bisa menggunakan materi-materi ini. Itu terkait produk-produk. Lalu bagaimana untuk mengakses dalam rangka meningkatkan kreativitas dan inovasi-inovasi peserta didik? Kami baik dari Direktorat Sekolah Dasar maupun dari Puspresnas juga memberikan kesempatan untuk anak-anak kita tanpa terkecuali melakukan kreativitas dan inovasinya untuk berbagai bidang. Dan saat ini kami sekarang sedang menyiapkan juga Pak, kami menamai sayembara atau apapun, karena memang di Direktorat ini sudah tidak lagi menyelenggarakan lomba-lomba Pak. Lomba-lomba seluruhnya menjadi kewenangan Pusat Prestasi Nasional di bawah Sekjen Kemdikbud Pak. Itu yang kami lakukan untuk menumbuhkan kreativitas. Dan alhamdulillah ketika di masa pandemi ini kami juga banyak melakukan aktivitas untuk mendorong anak-anak kita berkreasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Anak-anak kita yang di SLB itu juga banyak yang ikut serta berpartisipasi untuk menyampaikan.
Dan memang kalau di terkait dengan hadiah, memang kami hanya memberikan kepada 50 misalnya, 50 anak yang mendapat hadiah atau berapa sesuai dengan kemampuan anggaran tentunya yang kami punya. Tapi seluruh peserta kami beri reward, kami beri apresiasi. Minimal ada surat keterangan atau apa yang lainnya, tapi surat keterangan atau sertifikat kami berikan. Ini dalam rangka mengapresiasi seluruh peserta yang sudah berpartisipasi mengikuti agenda-agenda yang kami siapkan untuk anak-anak. Anak-anak kita di SDLB juga ada Pak yang ikut bergabung. Bahkan orang tua, guru juga kami libatkan sesuai dengan tema yang kami gunakan. Sebentar lagi akan memasuki Hari Pendidikan Nasional. Kami juga sudah menyiapkan temanya. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama nanti akan kami share melalui website Direktorat Sekolah Dasar. Kira-kira seperti itu Pak Widodo. Iya, terima kasih Ibu atas pencerahannya. Ada tambahan dari Bapak Direktur mungkin? Baik, terima kasih Pak Yusuf, Pak Sri Widodo dari BP SDM Jawa Barat. Ya. Ya, Jawa Barat ini memang aktivitasnya luar biasa ini, termasuk untuk teman-teman kita dari SLB luar biasa aktivitasnya di masa pandemi ini. Dan yang pertama untuk ajang kreativitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus cukup banyak yang dilakukan oleh Direktorat PMPK bersama dengan Puskesmas. Jadi walaupun sudah ngumpul di Puskesmas untuk ajang-ajang lomba kreativitas ini, tapi tetap komunikasi terus kita lakukan. Dan ini tahun 2020 kita punya tema berprestasi dari rumah dengan berbagai ajang kreativitas kita lakukan. Bahkan untuk tahun 2020 awal ini, mereka-mereka yang tahun kemarin juara di bidang desain, itu sedang kita persiapkan untuk maju lomba tingkat internasional, yaitu Lion User Design, yaitu untuk lomba desain di tingkat internasional. Ini bagian anak. Jadi tetap kita berikan wahana atau ajang untuk meningkatkan kreativitas walaupun dari rumah. Ini kemudian terkait dengan fasilitas toolkit yang kita berikan, kita memberikan bantuan untuk pengembangan video pembelajaran misalkan dengan teman-teman SLB yang sudah memiliki perangkat dan sebagainya. Video-video itu akhirnya di-share ke semua sekolah. Kemudian juga bantuan untuk ini nyetak buku-buku braille. Jadi ada beberapa SLB yang sebagai pusat sumber sudah memiliki mesin cetak braille. Kita bantu untuk melakukan pengadaan atau cetak buku braille yang nanti dibagikan kepada SLB-SLB di sekitarnya. Kita gotong royong, ini tidak bisa kita masing-masing. Kita semua gotong royong yang memiliki fasilitas membantu yang lain. Karena pandemi ini memang sedikit banyak meluluh lantahkan sistem pendidikan kita, termasuk bagaimana berkomunikasi dengan orang tua. Yang selama ini mungkin orang tua yang beranggapan bahwa ketika sudah menitipkan anaknya ke sekolah itu sudah selesai tanggung jawab pendidikannya kan. Demikian juga sekolah juga merasa bahwa sekolahlah yang paling bisa untuk mendidik anak. Nah, dengan pandemi ini menyadarkan baik orang tua maupun sekolah perlu ada komunikasi yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ini akan terus berlangsung, akan terus terjadi ketika sudah tidak pandemi, menjadi kenormalan baru bagaimana membangun komunikasi dengan orang tua. Karena apa? Anak di sekolah itu kan cuma hanya beberapa jam, yang lebih banyak ada di sekolah. Nah, ini menyadarkan orang tua bahwa pendidikan itu juga tanggung jawab orang tua itu sangat penting. Dan saat inilah pandemi inilah yang memberikan sinyal bahwa kita harus meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Kemudian yang terkait dengan pendekatan ini ya, pendekatan orang tua ini, harapannya
terus dilakukan. Tadi juga ada banyak yang mengeluhkan bahwa kita sudah kunjungan ke orang tua, tapi orang tuanya tidak begitu peduli bahwa bukunya itu hanya taruh di teras dan hilang gitu. Nah ini harus kita terus komunikasikan, kita jangan bosan-bosan karena mendidik itu bukan hanya tugasnya sekolah. Mendidik itu justru lebih banyak tugasnya orang tua, apalagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau orang tuanya saja sudah tidak peduli, ini akan sangat kasihan kepada anak-anak kita. Kita harus sama-sama ekosistem pendidikan kita hidupkan dengan hikmah dari pandemi ini. Orang tua, masyarakat, sekolah terus melakukan kolaborasi untuk peningkatan layanan kepada anak-anak kita. Dalam masa pandemi ini memang ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, keselamatan peserta didik agar tidak terpapar virus COVID-19. Yang kedua adalah agar anak-anak kita tetap memperoleh layanan pembelajaran. Jangan sampai mereka merasa selama pandemi ini karena tidak datang ke sekolah itu libur gitu ya. Ini yang harus kita hindarkan ya, jangan sampai terjadi anak-anak merasa ini libur, tetap harus belajar. Walaupun tidak bisa seoptimal mungkin ketika belajar tatap muka. Oleh karena itu, sekarang sudah mulai ada vaksinasi kepada para pendidik dan tenaga kependidikan. Harapannya dengan vaksinasi ini nanti kalau sudah sampai 2 kali, para guru kita, tenaga pendidikan kita sudah memiliki kekebalan, bisa melakukan pembelajaran tatap muka, tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan. Karena apapun alasannya PJJ ini memang semua mengakui tidak bisa 100%, bahkan tidak sampai 50%. Karena memang kita selama ini tidak disiapkan untuk itu. Guru-guru tidak kita siapkan untuk PJJ. Anak-anak kita juga tidak kita siapkan untuk belajar mandiri dari rumah. Sehingga ketika diberi tugas untuk belajar mandiri, nah tadi yang merasa, wah ini kan nggak sekolah, ini libur. Nah ini yang harus kita bangun, komunikasi terus bahwa mereka belajar walaupun pada masa pandemi. Saya kira itu Pak Sri Widodo, terima kasih sekali lagi atas terima kasih perhatian Bapak terutama di SLB di Jawa Barat, ini luar biasa. Mudah-mudahan juga menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain. Terima kasih Pak Sri. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Ini jamnya memang sudah melewati. Apakah masih berkenan atau sudah cukup saja? Saja Pak, udah sore. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita kasih aplaus untuk para narasumber. Terima kasih Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsi, MPD, Direktur Sekolah Dasar, dan terima kasih Bapak Dr. Samto, Direktur PMPK, telah hadir dan berkenan memberikan paparan kepada kami. Dengan rasa hormat, Bapak Ibu Direktur boleh berkenan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih semuanya. Bapak, terima kasih. maaf Pak Ketua, boleh sesi foto dulu dengan Ibu dan Bapak Direktur? Oh iya, Bapak Ibu Direktur mohon difoto dulu. Silakan. Ya Pak, maaf saya belum ngisi link absen. Oh Ya, iya nanti belakangan. nanti ya belakangan ya Bu ya. Silakan Pak Host. Foto bersama dulu. Ya. Mohon Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan videonya sebelumnya. Bapak Ibu tolong mengaktifkan videonya ya. Videonya kita akan sesi foto bersama dengan Bapak Ketua dan Bapak Ibu Direktur begitu. Silakan kepada Pak Dedi. Kalau sudah diinfo ya. Halo Pak Dedi. Pak Dedi memonitor. Ya Pak. Ya silakan, foto dulu. Pak Samto, tolong dibuka videonya. Pak Samto mohon, Pak Direktur mohon dibuka videonya.
Videonya Buka, sudah terlihat Bapak Direktur. Oh, sudah terlihat. Ya. Silakan. Sudah. Oke, sekali lagi ya. Siap. Ya, sambil difoto, terima kasih semua peserta atas perhatiannya. Jadi kesimpulannya saya kira Bapak Ibu menyimpulkan sendiri karena waktunya sudah habis. Kami kembalikan kepada moderator, kepada host, kepada Bu Eva. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum FGLSM, Bapak R. Ahmad Yusuf SA SEMED. Begitupun kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ibu dan Bapak Direktur, Bapak Dr. Samto sebagai Direktur PMPK, dan Ibu Tri Wahyuningsih MPD sebagai selaku Direktur Sekolah Dasar Kemdikbud. Untuk itu, kesimpulannya seperti yang tadi Bapak Moderator sudah sampaikan, kita sudah menerima banyak paparan begitu ya Ibu. Nah, foto bersama pun kita sudah selesai. Nah, sekarang terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada para peserta webinar begitu yang datang dari seluruh penjuru Nusantara. Ini dari guru SD dan SLD begitu ya Bapak Ketua Umum. Terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya bersama kami dalam kegiatan yang sangat bermanfaat ini, webinar. Nah, mungkin Pak, karena waktunya mungkin kita tutup saja ya Bapak Ketua. Ya, jangan lupa besok tanggal 11 dan 12 masih ada webinar. Jadi silakan mendaftar. Betul, kita juga sudah mendaftar Pak Ketua untuk besok dan 2 hari ke depannya itu sudah mendaftar. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum berpisah, kita salam literasi dulu. Nah, salam literasi. Ayo membaca. Ayo baca. Terima kasih. Dengan hamdalah ya, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, mohon izin. Mari. Terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami. Mari. Pak Yusuf. Terima kasih. Bapak Ketua, Bapak Ahmad Yusuf, terima kasih. Ketua, makasih. Ya, silakan Bapak Ibu boleh meninggalkan. Nanti sertifikatnya di-share ya, Bu ya. Sertifikat dengan paparan akan di-share di grup pendaftaran. Di grup pendaftaran ya Pak, ada ya Pak ya. Bapak, link absen Bu Eva. Oh, link absen ada ini nanti saya Silakan yang kirim. belum absen, silakan. Ya, nanti saya kirim ya Bu ya. Ya, terima kasih. Di chat masih bisa Bu. Ini di chat saya kirim lagi Bu. Silakan yang belum. Ya. Masih kangen ya? Iya. Masih kangen. Jarang-jarang bisa ketemu. Iya, jarang-jarang ini dengan Bapak Ahmad Yusuf dan Pak Yusuf. Saya udah lama nggak ketemu sampai brewokan nih Bu sekarang. Pak, terakhir bertemu waktu Bapak mengantar ke Soekarno-Hatta itu. Di mana Bu chat? Pak, terima kasih ya sudah mau. Ubun. Kemana aja Ubun? Ubun kemana? Bapak, chatnya nggak muncul. Bunda menghilang. Mohon maaf. Menyelesaikan tugas dari program sekolah penggerak Dan alhamdulillah sedang ujian ya, dia tadi. Sudah selesai Bunda. lontong muter. Nah, tadi juga kita untuk Bunda ya. Chatnya mana? Makasih Bu. Di chat. Tutupnya nggak bisa. Makasih nih ya Pak. Itu ya absennya ya. Iya, bentar ya Bu. Nanti dikirim via WA saja ya Bu. Iya, via WA aja ya. Terima kasih. Francisca,
Terima Kasih, kasih ya. sudah hadir Bu Terima kasih. Francisca. Ini ada Ibu Nur Hayati Salam Rum ya, ya, Kak terima Sadayana. kasih sudah gabung Ibu Nur Hayati. Ya. Ya, Sama-sama. ya, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin. Bun, bagaimana Bun? Alhamdulillah, pasti sukses. Muter kayak omongan cah lontong. Itu berarti ya, berarti Bunda pasti lulus loh. Amin. Lulus berarti lulus. Lolos, lulus. Amin. Yakin atau kan Bunda siapa dulu? Makan makannya dong sekarang. Makasih doanya buat semuanya. Bapak Ketua, maaf ya atas segala kekurangan. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. terima kasih Bu Eva. Mohon Iya, maaf Bu, juga saya Ibunya. merepotkan. Enggak Pak, terima kasih atas kepercayaannya. Nanti honornya minta ke Ubun. Ya gampang, nanti Ubun minta sama Bapak. Muter lagi calon tong. Calon tong pokoknya masih. Siapa yang ikut penguatan program sekolah penggerak di sini? Waduh asik sekali skolastiknya. Kan sudah dibimbing oleh Bapak Ketua, Bu. Bapak Yusuf pastilah percaya ini. Sudah Kalau siapa saya malam. layu sebelum berkembang. Iya betul. Pak Yamin, Betul Pak, jangan layu sebelum berkembang Pak, jangan layu sebelum berkembang. Pak Yamin, selamat Pak Yamin berjuang besok besok. moderator. Iya, ya Pak, siapa? Ya. Insya Allah. Asik, besok saya ikut peserta Pak. Iya, siap. Ya, Bunda Titin besok jangan lupa ya. Jangan lupa apaan? Hostnya kan besok, hostnya kan Ibu. Iya, ya hostnya besok Bu Neneng. Ubun mah hari tanggal 12 itu apa sih baru iya. moderator. Ya udah daftar 11-12 juga Bun. Sama. Siap. Ya, siap. Soalnya Pokoknya- takut nggak bisa lagi. Kayak kemarin. Iya benar. Ini Tanggal sayang loh. 12. Bapak Ibu, tolong diopiak-opiak lagi, sayang. Yang daftar 475, tapi yang masuk kok cuma 170-an tadi ya? Iya, di terakhir itu 170 lebih Pak, betul. Kan masa dari 470 hanya 170. 300-nya kemana itu? Teorinya begini Pak, kalau nge-zoom itu daftar misalkan 300 itu sekitar 30-40% tidak ada. Tidak ikut. Mungkin itu Bun, kadang ada yang lupa atau bagaimana, padahal sudah tadi kan di itu ya Bu ya. Padahal fasilitasnya udah 500 ya. Oke, makasih ya Bapak Ibu. Ya, siap Pak. Semuanya terima kasih Bu kasih. Eva. Ya, terima kasih Bu. Saya pamit Ya. ya. Bu Eva. Pak Yamin, semangat. Ya. Bu Eva, grup WA-nya di mana? Tunggu sebelum berkembang. Oke, mohon izin untuk keluar. Ya. Iya, siap Pak. Terima Boleh. kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva, grup WA-nya di mana Bu Eva? Oh, ini Ibu belum absen juga? Belum. Oh, Ibu apa namanya? Kalau itu saya belum ada di grup Bu, ada di grup katanya di grup yang WA peserta webinar. Oh, Ibu nggak udah punya masuk belum? saya. Enggak. Siapa Belum. ini Ibu? Ibu siapa ya? Ibu. Saya udah buka kerudung. Ibu iya. Nur Aini dari SLB Negeri Sragen. Oh, Terus dari saya udah buka Sragen. kerudung. Saya baru buka kerudung ya, mau sholat, tapi pas saya baca Ini di atuh Bu, nanti saya tulis ini nomor HP saya di chat ya Bu ya. Nanti hubungi Ya. saya ya. Oke, terima kasih Bu Eva, cantik Ibu mandi. bisa lihat di chat itu, Ibu tinggal klik saja. Mana? Ini saya lagi buka chat kan, ini saya lagi buka chat. Atau ini Pak sama Pak Dedi di chat atau Pak diulang lagi. Soalnya tadi saya udah bisa tapi Sudah itu di chat Zoom itu sudah ada, silahkan. Ini Oh, apa di chat yang Zoom. chat WhatsApp? Oh, ini. Oh iya. ada ya? Sudah. Ada ya, siap. Maaf Pak ya saya tadi. Dedi, Pak Dedi terima kasih ya, terima kasih segalanya sudah Siap. mempermudah, Sama-sama. sudah memfasilitasi kami. Sudah memfasilitasi webinar ini. Terima kasih, Pak. Sama. Ya terima kasih ya, saya juga terima kasih nih buat semuanya udah Semangat masuk, sehat udah buat klik. semuanya. Ya. Jadi absennya nanti di sini ya. Ya, itu ada linknya, Bu. Udah ketemu, Bu?
Saya udah masuk nih grup webinar 2 Oh iya, siap. FGLSM. Ya, itu di situ Iya. ada. Ya, terima kasih. Dulu kan baru masuk jadi belum tahu Oh, deskripsi. udah kelewat mungkin itu chatnya ya. Oh iya. Kalau ini ada chat apa link baru Bu Eva? Saya mau. Iya. Ya Bu Eva, saya live ya. Ntar Siap. saya minta link absennya aja di grup karena saya kan baru masuk ya. Terima kasih bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Dedi, terima kasih. Saya live ya.